Sahabat ibu hamil, baik bertemu kembali dengan saya Putri Amalia Dewi dalam tugas Latsar Angkatan 78 tahun 2023 BKPSDM Banyumas. Baik, di sini saya akan mengulas tentang video kehamilan dengan resiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya bahaya atau komplikasi baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan ataupun nifas, bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas normal. Klasifikasi ibu hamil dengan resiko tinggi. Yang pertama yaitu 4T, terlalu muda usia kurang dari 20 tahun, terlalu tua usia lebih dari 35 tahun, terlalu sering, terlalu dekat cara kehamilan yaitu kurang dari 2 tahun. Kemudian anemia, minimal HB ibu hamil 11 gram per dl, kemudian kek, lila kurang dari 23,5 cm, kemudian diabetes, gemelli atau kehamilan kembar, serotinus yaitu usia kehamilan lebih dari 40 minggu, preeklamsi atau keracunan kehamilan, di mana faktor pendukungnya yaitu seperti tensi tinggi, protein urin positif, dan glukosa urin positif. Kemudian letak sungsang, letak lintang, kemudian HIV, HBsAg, sifilus positif, hipertensi kronis, mengidap hipertensi sebelum hamil, kemudian plasenta previa yaitu plasenta menutupi jalan lahir atau ari-ari menutupi jalan lahir, kemudian penyakit asma, kemudian riwayat persalinan jelek seperti perdarahan atau keracunan kehamilan, kemudian hipertiroid atau hipotiroid. Pemeriksaan kehamilan dengan ANZ terpadu. Asuhan Antenatal Care atau ANZ terpadu adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persiapan persalinan yang aman dan memuaskan. Ya, tujuan ANZ terpadu yaitu memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu juga bayi, mendeteksi secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, mempersiapkan persalinan cukup bulan, kemudian mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Sahabat ibu hamil, kapan ANZ terpadu dilakukan? Ya, dilakukan pada awal kehamilan atau trimester pertama, yaitu 1-12 minggu. Puskesmas Kebasen, ANZ terpadu setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian pemeriksaan ANZ terpadu merupakan pemeriksaan yang berkolaborasi dengan bidan, dokter umum, dokter gigi, gizi. Selain itu juga adanya pemeriksaan laboratorium lengkap. Kapan sebaiknya ibu hamil mulai memeriksakan kehamilannya? Seorang ibu hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan seawal mungkin segera setelah tidak haid. Berapa kali sebaiknya ibu hamil memeriksakan kehamilannya? Pada trimester pertama, yaitu dilakukan minimal 1 kali, yaitu pada ANZ terpadu. Kemudian trimester kedua yaitu minimal 2 kali pemeriksaan, trimester ketiga minimal 3 kali pemeriksaan. Apa saja tujuan pemeriksaan pada kehamilan trimester pertama, kedua, dan ketiga? Kunjungan pertama trimester ke-1 merupakan pemeriksaan Antenatal Care atau ANZ terpadu yang berada di awal kehamilan, di mana nanti pada ANZ terpadu saya akan memunculkan inovasi saya berupa si Besti atau stiker ibu hamil dengan risiko tinggi. Stiker tersebut merupakan alat identifikasi ibu hamil dengan risiko tinggi. Di situ nanti akan ada kriteria atau klasifikasi ibu hamil dengan risiko tinggi. Kemudian sebaiknya kunjungan pertama dilakukan sedini mungkin saat bunda-bunda mengetahui bahwa bunda-bunda positif hamil. Kunjungan pada trimester kedua. Tujuan dari kunjungan trimester kedua antara lain mengenalkan komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan dan obatnya, pencegahan preeklamsi atau keracunan kehamilan, gemelli atau kembar, atau infeksi pada saluran kemih dan alat reproduksi. Kemudian yang terakhir yaitu membahas perencanaan persalinan. Kunjungan pada trimester ketiga yaitu untuk mengetahui memeriksakan letak janin di kandungan, kemudian untuk memutuskan rencana persalinan, mengenali tanda-tanda persalinan yang harus dilakukan ketika tanda-tanda tersebut muncul, kemudian melakukan cek laboratorium ulang.
seperti HB, gula darah sewaktu, protein urin, dan glukosa urin. Biasanya ini pada ibu-ibu hamil atau sahabat ibu hamil pasti nanti akan diberitahu oleh ibu bidan. Jangan lupa ya cek HB ulang ketika usia kehamilan 32 minggu. Terima kasih, sekian video saya mengenai kehamilan risiko tinggi dan apa itu ANC terpadu. Semoga ibu hamil dapat lebih paham tentang apa itu ibu hamil dengan risiko tinggi. Jateng gaya ngincong memeteng, biungnya selamat anaknya waras bapaknya bergas. Kabupaten Banyumas menyelamatkan setiap ibu hamil dan bayi baru lahir.